Kalau kamu sedang ada di titik terendah, semua usaha gagal, utang menumpuk, dan nggak tahu besok makan apa, kamu harus nonton ini. Kadang kita pikir Allah diam, tapi ternyata Dia sedang menunggu satu hal dari kita. Kisah ini akan membuktikan bahwa setelah badai akan selalu ada pelangi, asalkan kamu mau bangkit. Halo guys, kembali lagi bersama saya Gerbi Miring. Untuk kali ini saya sendirian ya guys, kembaran saya lagi liburan dulu. Oke, di video ini saya akan berbagi kisah inspiratif kepada kalian ya guys. Ini kisah tentang seorang yang punya janji pada Allah. Dan karena janji itu, dia yang awalnya punya hutang di mana-mana, pinjol, diburu debt collector, hidup nggak tenang, usaha ini, itu, gagal terus. Tapi pada akhirnya, dia menjadi orang yang sukses. Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung kita mulai aja ceritanya. Namanya Pak Darman, usianya 42 tahun. Seorang pedagang kecil di pasar pagi, hidup sederhana di pinggir kota. Mungkin kisahnya terdengar biasa, tapi jika kamu tahu ujian yang menimpa hidupnya, kamu akan bertanya, kenapa Allah tak kunjung beri jalan untuk orang sebaik itu? Pak Darman punya warung kelontong kecil. Ia hidup bersama istrinya, Bu Rini, dan dua anak mereka yang masih sekolah. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan dagangan, berharap hari itu ada rezeki lebih. Tapi nasib berkata lain, usahanya itu sering sepi, bahkan barang banyak yang kadaluarsa. Lalu datanglah ujian pertama. Anak bungsunya itu sakit parah dan harus dirawat berhari-hari. Karena Pak Darman gak punya uang, ia menjual motor satu-satunya untuk biaya rumah sakit. Tapi tetap gak cukup. Nah, disitulah Pak Darman putus asa. Dia mulai tergoda tawaran tetangganya, yaitu pinjaman online. Proses cepat tanpa jaminan. Awalnya hanya 2 juta, tapi bunganya mencekik. Lalu dia pinjam lagi untuk menutup pinjaman sebelumnya. 1 bulan jadi 3 aplikasi. 3 bulan jadi 7 aplikasi. Dan total utang Pak Dirman kini lebih dari 25 juta. Dia bahkan berbohong pada istrinya, sembunyi-sembunyi, dan setiap malam ia menangis di kamar mandi. Tak tahu harus bagaimana. Teror mulai datang, nomor tak dikenal mengancam, foto dirinya bahkan disebar. Dengan tulisan, penipu, belum bayar utang. Warungnya bangkrut, istri mulai curiga, anak-anak diajak teman sekolah, dan harga dirinya hancur. Sampai di tengah malam, ia tak tahan dan duduk sendiri di musola kecil menghadap Allah. Tangisnya pecah, dan di situ Pak Darman mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku bukan orang baik, tapi aku lelah ya Allah. Aku nggak kuat lagi. Kalau aku keluar dari riba ini, aku janji ya Allah, aku nggak akan ulangi lagi. Aku mau halal meskipun sedikit, tapi berkah. Tolong ya Allah. Besok paginya, ia berani jujur pada istrinya. Ia ceritakan semua utang, semua pinjaman, semua aib yang ia sembunyikan. Alih-alih marah, istrinya hanya memeluknya dan berkata, udah mas, nggak apa-apa. Kita mulai dari nol ya mas. Tapi jangan riba lagi. Kita ikhlas, kita usaha dari bawah, asal halal. Akhirnya mereka jual sisa barang di rumah. Satu-satunya harta yang tersisa adalah gerobak bekas bakso warisan ayahnya. Pak Darman mulai jualan bakso keliling, jalan kaki, panas, hujan, capek, tapi ia tak pernah mengeluh, karena kali ini niatnya hanya satu, mencari rezeki yang halal. Ia tutup semua aplikasi pinjaman, ganti nomor, lapor ke OJK, dan mulai urus perlindungan hukum. Hidup semakin berat, tapi ia merasa hatinya mulai tenang. Tak ada lagi kebohongan, tak ada lagi kejar-kejaran utang. 3 bulan pertama,
Ia hanya dapat 30.000 sehari, tapi ia tetap bersyukur. 6 bulan kemudian, tiba-tiba seorang pembeli menawari Pak Darman untuk berjualan di depan kantornya. Setiap siang, karyawan antri beli baksonya. Kata mereka, pelayanannya ramah, harganya terjangkau, apalagi rasanya juga enak. Dan yang paling membekas bagi para pembeli adalah Pak Darman orangnya jujur, baik hati. Bahkan mereka sering melihat Pak Darman ngasih bakso untuk orang-orang yang kurang mampu yang datang ke situ. Lalu nggak lama viral lah di TikTok dengan caption bakso paling enak, paling jujur, paling baik di kota ini. Dari 1 gerobak jadi 2, dari 2 jadi 5. 3 tahun setelah titik terendah dalam hidupnya, Pak Darman sudah punya kedai sendiri yang cukup luas. Tanpa utang, tanpa riba, semua halal, semua berkah. Kini, Pak Darman dikenal sebagai juragan bakso anti riba. Ia sering diundang ke pesantren dan majelis taklim. Bukan untuk sombong, tapi untuk bercerita. Saya pernah diuji Allah sampai titik paling gelap. Tapi ternyata, saat saya memilih jujur dan lepas dari riba, justru disitulah Allah bukakan jalan. Hari ini, kedua anaknya sekolah dengan beasiswa. Istrinya jadi relawan pengajian. Dan setiap malam, Pak Darman tak pernah lupa satu hal. Sujud syukur. Nah, jadi begitu ceritanya guys. Coba kalian tulis di kolom komentar apa pesan moral dari kisah tadi. Oh ya guys, kalau kalian juga ingin berbagi pengalaman inspiratif ataupun horor bolehlah. Silahkan kirim cerita lengkap kalian ke sini ya guys. Nah, udah? Oke, kalau kalian suka video ini, dukung kami dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Saya Gerbi Miring, pamit undur diri. Bye-bye.